مرحبا أهلا النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda nahmaduhu hamdan yaliku bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para habaib, para asatiz, para imam masjid Al-Amin. Yang saya muliakan, saya hormati tetamu kita Syekh Anas Jabir mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan, saya hormati hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bertepatan juga kembali dibuka pengajian di Masjid Al-Amin di hari Selasa malam Rabu ini, dan juga ada safari dakwah dari Syekh Anas dalam rangka juga untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saya teringat satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Ar-Rasul, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, asy-syuhada'u khamsah, orang-orang yang wafat syahid ada 5. Al-mat'un wal mabtun wal gharib wa sahibul hadam wasyahid fi sabilillah, yaitu orang yang kena penyakit taun yang pertama, yang kedua yang meninggal karena sakit perut, yang ketiga meninggal karena sebab tenggelam, dan yang keempat meninggal tertimpa reruntuhan, dan yang kelima meninggal dunia di medan perang, asyahid fi sabilillah. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka banyak yang wafat syahid fisabilillah. Bahkan dari 4 kategori itu dimiliki oleh mereka. Banyak yang wafat karena tertimpa reruntuhan karena dibom, banyak juga yang karena sakit, banyak juga yang meninggal karena berjuang di medan perang, bahkan juga ada yang tenggelam. Nah, semua itu dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan para syuhada begitu istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Allah Ta'ala mengatakan, jangan kalian mengatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mereka mati, melainkan mereka itu hidup, akan tetapi kalian tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Bahkan di surat Ali Imran dengan jelas Allah Subhanahu wa taala nyatakan di ayat 169, wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian menyangka bahwa sesungguhnya orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mereka mati, akan tetapi melainkan mereka itu hidup di sisi Allah,
dan mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan para syuhada. Di sisi lain mereka dalam keadaan tertindas, tapi di sisi lain Allah muliakan mereka dengan gelar-gelar terhormat tersebut sebagai para syuhada. Mereka kelak di yaumil qiyamah diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Bagi para syuhada diberikan kehormatan, mereka diizinkan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, di dalam sunannya Ar-Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati thalatha, 3 golongan yang memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Thumma al-ulama, yang kedua para ulama, dan yang ketiga thumma syuhada, para syuhada. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Abi Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, di dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u asy-syahid fi sab'in min ahli baitihi. Satu orang syahid diizinkan memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Subhanallah. Mereka dimuliakan di sana, di akhirat. Ini Zionis Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak membuat kekacauan di kota Madinah. Bukan baru hari ini, tidak. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membuka kitab sejarah tahun 7 Hijriah, ada satu peperangan namanya Perang Khaybar. Itu kan mereka komunitas Yahudi yang ada di sekitaran kota Madinatul Munawwarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu untuk menjadi pemimpin memerangi mereka. Dan Nabi katakan di dalam hadisnya, la u'tiyanna ar-rayata goda rajula yaftahullah ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera kepemimpinan ini besok hari, kata Nabi, kepada seorang laki-laki yang dengan berkat kedua tangannya Allah menangkan umat Islam. Berkat dirinya Allah menangkan umat Islam. Seorang laki-laki ini yang saya angkat sebagai pemimpin, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dirinya. Ternyata besok harinya Nabi berikan bendera itu kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali untuk segera pergi ke Khaybar untuk memerangi orang-orang Yahudi yang memang sudah lama mengganggu umat Islam di kota Madinah. Dan Nabi katakan dan berikan pesan kepada beliau, kamu tidak perlu lagi melihat ke kanan dan ke kiri. Cepat jalan menuju Khaybar untuk perangi mereka. Itu ketaatan Sayyidina Ali secara zahir wal batin. Ketika Nabi perintahkan jangan menoleh kanan dan kiri, terus jalan sampai ke Khaybar, para sejarawan mengatakan maksudnya itu jangan terganggu dengan gangguan orang, ucapan orang yang nanti menghalangi engkau untuk memerangi orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Tapi Sayyidina Ali taat di dua sisi. Taat secara makna lafaz, sepanjang jalan tidak pernah menengok kanan dan kiri ketika Nabi perintahkan untuk pergi ke Khaybar. Dan ketaatan yang kedua, yaitu beliau tidak terpengaruh dengan ucapan manusia, dan pada akhirnya dimenangkan umat Islam, dikalahkan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Itu adalah berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka kemenangan ini akan terulang kembali. Kapan terulang kembali orang-orang Zionis atau Yahudi ini akan dikalahkan? Kalau berdasarkan nas yang konkret, yang mampu mengalahkan mereka nanti adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak lain adalah keturunan daripada
Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sejarah terulang kembali. Leluhurnya, satu manusia yang dicintai oleh Allah dan Rasul, mampu menundukkan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, maka kelak nanti juga turunannya, yaitu yang bernama Imam Mahdi, akan mampu menundukkan orang-orang Zionis Yahudi yang ada di Palestina. Mudah-mudahan waktunya insyaallah dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju rajulun min ahli baiti yuati ismuhu isma abi, yuati ismu ismi wa ismu abihi isma abi, yamla'ul arda adlan wa qista kama muliat zulma wa dhawra, yamlikul arda sab'a sinin wa fi riwayah 10 sinin. Nabi katakan akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku, dari ahlul baitku. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan penuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezoliman dan kejahatan. Saat ini kita saksikan itu. Bagaimana sudah hampir 1 tahun berlalu, saudara-saudara kita di Palestina dibantai, yang anak kecilnya, yang perempuannya, yang pejuangnya, yang sipilnya. Sampai hari ini kita lihat penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, banyak yang diam 1000 bahasa, dan hanya sebatas mereka hanya menyuarakan suara dengan suara, bukan dengan tindakan, mengecam demi mengecam saja. Hanya beberapa yang dengan aktif mampu menunjukkan perlawanan itu. Orang yang punya keimanan itu tidak akan bisa jauh dari sifat yang namanya asy-syaja'ah, pemberani. Orang beriman yang hakiki pasti pemberani. Kalau orang itu penakut, berarti imannya belum sempurna. Karena ada satu kewajiban yang namanya al-jihad fisabilillah. Kondisi satu tempat yang memang harus kita membela diri, maka itulah pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sebutan al-jihad fisabilillah, yang maknanya adalah berperang melawan musuh-musuh Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisinya demikian. Jangan dikira orang-orang sufi itu hanya sibuk di dalam tempat ibadah mereka yang namanya ribat, ya. Jangan dikira orang-orang yang mengatakan diri mereka sebagai sufi di masa lampau itu hanya sibuk dengan zikir, hanya sibuk dengan sholat, sedangkan di tempatnya dilihat banyak kaum muslimin dibantai, dibunuh, dan mereka hanya diam, dan mereka hanya sibuk ibadah. Tidak demikian, saudara-saudara. Tahu istilah ribat? Ribat konotasinya adalah pesantren, tempat belajar, tempat tinggalnya seorang sufi yang digunakan untuk belajar ilmu agama dan mengajar ilmu agama. Tempat yang digunakan untuk ibadah, tempat digunakan untuk menempah dan mendidik jiwa dan menundukkan hawa nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diistilahkan dengan ribat. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah atau 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa ribat itu bukan hanya tempat ibadahnya para sufi di zaman itu, bukan hanya tempat belajar ilmu agama, bukan hanya tempat mendidik dan menempa jiwa dan menundukkan hawa nafsu, tapi fungsi ribat juga adalah tempat siaga untuk berjihad fisabilillah. Itu makna ribat menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir. Sehingga kezuhudan mereka, kesufian mereka itu bisa sempurna jika mereka melawan musuh-musuh Allah. Maka jihad yang ada di ribat itu seakan-akan menghimpun 2 jihad. Ada al-jihad al-hissiyah, jihad secara konkret, itu menghadapi musuh-musuh. Agama Islam bukan agama ofensif yang tiba-tiba menyerang, enggak. Tapi ketika diserang, mereka akan bertahan, membela diri. Atau melihat satu kelompok teraniaya, mereka tidak diam, tapi mereka akan bertindak. Mereka akan berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di ribat itu terhimpun 2 jihad, al-jihad al-hissi, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, perangilah,
Berperanglah kalian di jalan Allah terhadap orang-orang yang akan memerangi kalian, kata Allah Ta'ala. Itu namanya jihad konkret. Ada musuh di hadapan kita, dilawan. Dan juga ada jihad ma'nawi. Musuhnya yang kita hadapi bukan manusia, tapi hawa nafsu kita. Namanya jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nabi SAW bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Syekh Ibnu Battal mengatakan, jihadul mar'i nafsahu huwa al-jihadul akmal. Jihad melawan hawa nafsu bagi seseorang itulah jihad yang paling sempurna. Yang para sufi menghimpun dua jihad tersebut di dalam ribat. Makna pertama, selalu siaga untuk berjihad menghadapi musuh-musuh Allah, dan yang kedua, mereka berjihad melawan hawa nafsu. Itu ada di ribat. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, menyebutkan Nabi bersabda, ribatu yaumin khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Nabi menggunakan lafaz ribat. Maknanya bergeser kepada makna apa? Tempat siaga untuk melawan musuh satu hari itu lebih baik daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Nabi menggunakan kata ribat. Kita kenal satu tokoh sufi, bahkan menjadi sentral di dunia sufistik. Tokoh ini bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham. Itu biografinya menulis, beliau ini seorang sufi, seorang abid wa zahid, ahli ibadah, seorang yang zuhud. Tapi ketika ada panggilan jihad, beliau orang pertama yang mendatangi panggilan tersebut sebagai seorang mujahid. Dan Syekh Yaqut Al-Hamawi mencatat bahwa beliau wafat itu sedang jihad fisabilillah. Sampai di mana beliau wafat? Di biladir Rum, di wilayah Romawi. Di satu benteng beliau wafat di tempat tersebut dalam keadaan sedang jihad fisabilillah. Padahal seorang sufi, wafat pada tahun 162 Hijriah. Disebutkan oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan. Kita kenal juga ada salah satu tokoh ulama besar yang tidak asing di telinga kita, bahkan tercatat sebagai ulama yang menghafal Al-Quran di usia sangat muda, 4 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Namanya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Itu dalam kitab Syiaru A'lami Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, itu menyebutkan kana yahujju ama wa yagzu fi sabilillah ama. Beliau berhaji 1 tahun. 1 tahun berikutnya berperang di jalan Allah. Setahun berikutnya haji, setahun berikutnya berperang di jalan Allah, turun di medan perang waktu itu. Itu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Abdullah ibn Mubarak. Tarik lagi ke masa berikutnya, kita kenal di masa kepemimpinan Nuruddin Zanki bersama pimpinan perang yang terkenal Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina Baitul Maqdis di zaman tersebut. Nah, mereka bergabung dengan tokoh sufi. Beberapa di kalangan para sufi itu ikut langsung di medan perang. Ada namanya Syekh Abu Umar Al-Maqdisi, ada Syekh Ahmad Al-Maqdisi, ada Syekh Abdullah Al-Yuniniu yang terkenal sebagai Sahibul Karamah, yang dijuluki oleh Imam Zahabi Asadus Syam, singanya Syam di waktu itu, sebagai seorang yang zahid wal abid, seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Mereka turun di medan perang membantu Salahuddin Al-Ayyubi dan dimenangkan umat Islam pada waktu itu. Ini kemenangan bukan secara instan diraih di masa itu, tidak. Salahuddin Al-Ayyubi sudah membangun sekolah di Mesir, sekolah-sekolah militer, dan mengembangkan teknologi militer tercanggih di masa itu. Puluhan tahun waktu itu berjalan. Ketika mereka sudah siap dengan kekuatan yang ada, maka mereka membebaskan Baitul Maqdis pada waktu itu, menghadapi
pasukan salib. Dan Abu Hasan As-Sazili, siapa yang tidak kenal sebagai tokoh pengasas At-Tariqah As-Saziliyah, beliau karena memang matanya buta, jadi beliau tidak bisa turun langsung ke medan perang, tapi di setiap kesempatan, di setiap forum-forum ceramah selalu memberikan semangat kepada umat untuk jihad fisabilillah. Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Begitu juga Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam, beliau turun langsung menghadapi orang-orang Perancis pada waktu itu, menghadapi pasukan salib, turun di lapangan. Itu ulama-ulama yang hebat-hebat di masa itu. Tapi kondisi itu memang kondisi dijajah oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang pelopor hak asasi manusia, yang mengaku sebagai negara yang menghormati nilai kebaikan. Ternyata dalam sejarah justru mereka yang menjajah dan mereka yang membantai dan merampas harta kekayaan negara-negara Islam. Itu gak bisa dipungkiri dalam sejarah. Turun lagi ke bawah di masa Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah pusatnya di Turki. Awalnya itu ada salah satu tokoh namanya Ertugrul. Ertugrul bersama guru spiritualnya Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar Ibnu Arabi, yang mendorong sang murid dan mendoakan untuk berjihad fisabilillah. Punya anak laki-laki namanya Utsman. Dari sinilah cikal bakal nama Ad-Daulah Al-Utsmaniyah, karena dianggap sebagai khalifah pertama bagi Daulah Utsmaniyah yang pusatnya di Turki. Turun-turun generasi dari ke generasi sampai muncul satu tokoh yang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun atau ratusan tahun sebelum kehadirannya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Nabi sudah prediksi dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, la tuftahanna al-Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Suatu saat Konstantinopel itu akan dibebaskan, kata Nabi Muhammad SAW. Pemimpinnya pemimpin terbaik dan pasukannya pada waktu itu pasukan terbaik. Ternyata di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, beliaulah seorang pemuda yang berhasil membebaskan Konstantinopel dan beralih ke Daulah Utsmaniyah. Itu sejarah mencatat. Jadi Nabi sudah menyanjung sebagai pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik tidak mungkin akidahnya menyimpang. Kalau Nabi sudah mengatakan pemimpinnya terbaik, pasukannya terbaik, otomatis semuanya itu terbaik. Akidahnya juga akidah terbaik, tarikahnya juga tarikah yang baik, madhabnya juga madhab yang baik. Maka diriset oleh para ulama bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih itu madhab fikihnya Hanafi, dengan 4 mazhab yang lainnya juga terbaik ya. Akidahnya akidah Asy'ariyah dan tarikahnya tarikah Sufiyah Naqsyabandiyah. Jadi apa yang kita jalankan saat ini, insya Allah kita juga kalau mengikuti jalan ini, kita juga disanjung oleh Nabi Muhammad SAW ya, karena Nabi sudah berikan jaminan sebagai pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Nah ini terbukti. Gurunya siapa yang selalu mengikuti beliau dan menuntun beliau dan memberikan semangat beliau untuk berjuang al-jihad fisabilillah, yaitu salah satu tokoh sufi yang menulis kitab Maqamatul Auliya bernama Syekh Muhammad Syamsuddin An-Naqsyabandi. Beliau tarikah Naqsyabandiyah. Itu adalah salah satu guru spiritual daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang guru, seorang mursyid tariqah dan ahli mikrobah dan ahli farmasi dan ahli kedokteran. Ya, selain sebagai mursyid, beliau menguasai beberapa disiplin keilmuan. Nah, semuanya ini kita lihat para sufi, para aulia wassalihin, ketika terjadi peperangan di wilayah mereka, ada yang berjuang dengan lisannya, tapi ada juga yang berjuang dengan fisiknya. Karena mereka faham bahwa ini kaitannya dengan keimanan. Ya, tapi di tempat kita kan aman. Ya, tempat kita aman, keamanan harus dijaga, itu nikmat besar. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara bagi kita agar bisa ikut andil? Kita gak bisa berperang, keadaan kita semacam ini.
Tapi saudara-saudara kita yang di Palestina setiap hari mereka, Anda saksikan di media sosial. Ya, kita kalau nonton tambah sakit hati. Ya, bagaimana juga banyaknya, saya tidak mengatakan satu negara semua dengan rakyat, tapi para pemimpin-pemimpin mereka inilah yang dihisab di yaumil qiyamah. Kalau mereka mampu punya kewenangan untuk membela saudaranya yang dibantai dan sedangkan itu mereka diam, wallah dihisab di yaumil qiyamah. Kullukum mas'ul. Setiap dari kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Nah, sekarang sikap kita bagaimana agar kita juga masuk ke wilayah yang ikut andil membela mereka. Yang pertama kan kemarin boikot tuh. Yang kedua sumbang dengan harta, yang punya pikiran dengan pikirannya, yang punya dengan lisan-lisannya. Tidak boleh mendiamkan. Paling minimal dalam hatinya ada rasa empati dan sedih menyaksikan saudara-saudara yang dibantai. Tapi kalau biasa-biasa saja, wallah berbahaya ini. Dihisab oleh Allah Ta'ala. Ya, kita diibaratkan oleh Nabi, sekalipun mereka jauh di sana, kita ada di wilayah timur, tapi kita sudah diikat oleh Nabi sebagai satu tubuh. Jika ada yang tersakiti, kita harus merasakan tersakiti saudara-saudara kita. Jika mereka di sana merasakan sakit, kita sebagai seorang mukmin sejati harus juga ikut merasakan kesedihan tersebut. Harus ikut merasakan rasa sakit tersebut. Itulah al-mu'min al-haqiqi, orang beriman yang sesungguhnya. Cara pertama, Nabi katakan dalam hadis, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membantu pejuang-pejuang, baik dengan membantu mensuplai senjata untuk mereka pejuang-pejuang yang ada di Palestina, atau memberikan bantuan finansial, bantuan moral, maka dia juga sudah ikut berjuang, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man khalafahu fi ahlihi faqad ghaza. Dan siapa yang membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang, kita membantu keluarganya. Jadi dia punya suami mungkin ikut berjuang, ya, yang tersisa mungkin anaknya, istrinya, mereka tidak dibebankan kewajiban jihad fisabilillah karena wanita dan anak kecil, tapi suaminya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Keluarga para pejuang ini kita kirim bantuan, baik itu makanan, baik itu harta. Nabi SAW mengatakan faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang juga, dia telah berjuang juga bersama mereka. Dan membantu saudara-saudara kita yang dalam keadaan tertindas dan dalam keadaan duka, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, termasuk cara menghapus dosa-dosa besar. Min kafarati dzunub al-idham ighathatul malhuf wa tanfis anil makrub. Daripada cara menghapus dosa-dosa besar, menolong orang-orang yang dalam keadaan teraniaya dan tertindas, dan mengurangi beban orang-orang yang sedang berduka. Itu cara menghapus dosa-dosa besar dari perspektifnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ini yang bisa kita lakukan saat ini untuk membantu saudara-saudara kita. Dan jangan lupa doa. Setiap solat, minimal setiap hari kita doakan mereka. Ad-doa silahul mu'min. Karena senjata kita saat ini bagi orang beriman adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang jaraknya jauh dengan mereka. Inilah pembuktian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur di jalan Allah Ta'ala, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada keraguan dalam hatinya, dan berjihad dengan harta-harta mereka dan di jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah Ta'ala. Jadi mungkin itu sekedar saya sampaikan karena ini pembukaan majlis. Jadi kita harus sampaikan tausiah
Ya, nanti Isa dimundurkan sedikit gak apa-apa. Ya, untuk biar Syekh Anas waktunya untuk menyampaikan tausiah dan nasihatnya kepada kita, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap kita keluar dari masjid ini melainkan semua dosa kita telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pahala dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadirin wal-hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, yang saya muliakan, dan berkhusus Al-Ustaz, Al-Habib. Saya enggak tahu mau sampaikan apa lagi karena sudah luar biasa tadi ceramah, Masya Allah. Kalau saya enggak sampai sedarajat itu, jadi saya selalu sampaikan, saya bukan ustaz, bukan ulama. Saya dipanggil syekh. Itu biasa di Arab kita panggil syekh walaupun anak itu masih kecil. Karena di dalam Al-Quran kata syekh itu artinya tua. Sebagaimana Allah menceritakan, A'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Bagaimana saya bisa melahirkan padahal saya tua, suami saya juga tua, syaikha, syekh. Dan cerita Nabi Yusuf, inna lahu aban syaikhan kabira. Jadi syekh artinya itu tua. Tapi saya masih muda, ya jangan bilang tua-tua, saya masih muda. Tapi kenapa dipanggil syekh? Maksudnya membesarkan. Jadi yang kecil kalau dipanggil syekh artinya membesarkan, menghormatilah. Karena saya alhamdulillah dari kecil menjadi imam. Bukan karena saya orang saleh, tapi karena suara saya alhamdulillah bagus. Enggak sombong itu ini. Rizqan min Allah. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, apalagi yang kita bisa sampaikan, luar biasa Masya Allah penjelasannya, ceramahnya. Rasanya enggak mau saya lanjut ceramah, udah cukup lah. Tapi jazakumullah khair. Tapi pasti kalau kita sudah datang di hadapan jamaah, ya pasti kita ngomong sedikit lah. Mudah-mudahan insyaAllah kita bersama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu
dan ilmu itu tidak bermanfaat, kita manusia yang paling rugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi dia ucapkan sesuatu karena dia berilmu, tapi mohon maaf dia tidak mengamalkan. Dan Allah pernah dalam Al-Quran menceritakan ada orang sesat padahal dia berilmu. Gimana? Orang berilmu tapi sesat. Wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishaw. Dia berilmu tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi matanya, telinganya. Dia ikuti syahwat. Betul berilmu tapi ikuti syahwat. Seperti siapa? Seperti iblis. Iblis itu berilmu. Kalau enggak berilmu dia tidak bisa bersama malaikat di surga. Tapi luar biasa saat Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis bersujud kepada Nabi Adam, muncul sekarang syahwat. Saya lebih baik. Itu syahwatnya. Saya lebih baik daripada Adam. Aku sujud kepada Adam? Enggak mau, sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala melaknati iblis, na'udzubillah. Seperti Qarun juga. Dalam satu riwayat Qarun ini dia dari golongan Nabi Musa, dari kaum Musa. Bahkan dia berkumpul di majlis ilmu dan dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sampai dikasih gelar An-Nur, cahaya. Tapi dia miskin. Datang istrinya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lihat ini suami saya, Masya Allah, ahli ibadah, orang saleh ya. Tapi kita miskin, doakan. Didoakan oleh Nabi Musa jadi orang kaya. Kekayaannya menjauhkan Qarun daripada ibadah, daripada majlis ilmu. Tak lagi datang majlis ilmu. Makanya temannya yang lama kasih ingat, wahai Qarun, ingat dulu waktu kamu miskin. Masih aja dia tergoda dengan dunia. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum. Saya enggak takut kalau kalian menjadi miskin. Karena kalau kita miskin pasti butuh kepada Allah, minta dari Allah. Tapi yang aku takutkan kalau kalian mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia. Dunia ini dipermudahkan. Semakin kita sibuk dengan dunia, semakin bertambah lagi kesibukannya. Tak selesai-selesai. Yang mau melakukan ini, itu tak bakal selesai. Dunia itu tak habis. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ini tak bakal puas. Mengejar dunia itu tak bakal puas. Wala yamla'u 'aina ibn Adam illa matanya ini tak bisa puas sampai masuk dalam kubur. Kalau udah basir masuk ke matanya, oh dah. Dah mau lagi, mau apa lagi? Tak ada orang yang sudah meninggal dia bilang, ya Allah, saya mau nikah lagi. Tak ada itu. Ya Allah, saya mau rumah. Ya Allah, saya mau mobil. Ya Allah, saya mau kerja. Tak ada. Semuanya kalau diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, pasti permintaannya mau beramal salih. Ya, ini ada kesempatannya. Luar biasa. Makanya mudah-mudahan insyaAllah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah pernah berta'awudz, beristi'adah, menjaga diri. Ya Allah, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang kita tadi mendapatkan dari Habib kita, semoga insyaAllah bermanfaat bagi kita semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah menuju akhirat. Menuju akhirat. Kalau kita tidak berilmu, kita gak bakal tahu jalan menuju akhirat. Jadi wajib kita berilmu. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu faridah, wajib. Bagaimana saya bisa menjadi seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Luar biasa. Kalau mereka dengar
wasiat dari Nabi, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semaksimal mungkin dia bertaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cari ini enggak ada yang lebih mudah. Ya Allah, dikasih tahu ini wasiat Nabi, mana ada yang lebih mudah lagi katanya. Mau ambil pilih-pilih aja seenaknya, mau yang mana aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Pada kesempatan ini kita datang bersilaturahmi kepada saudara kita. Ini kampung saya ini, karena kampung orang Arab katanya. Saya orang Arab. Masya Allah ya, kelihatan. Kakek buyut saya itu berasal dari Lombok. Ya, jadi saya campur Arab Indonesia. Tapi kalau dicek darah saya merah putih. Darah Indonesia, muka Arab, campur itu. Alhamdulillah, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita orang-orang beriman saling mengingatkan. Kita bukan orang yang sempurna, kita bukan orang yang tidak melakukan salah, dosa, maksiat, bahkan banyak salah dan dosa dan maksiat kita. Tapi kita saling mengingatkan, sebagaimana Allah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Orang beriman itu bukan dia tak pernah dosa maksiat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, itu bukan sesuatu yang sangat berharga. La. Kalau kalian semua ini tidak berdosa, apa manfaatnya Allah menciptakan manusia? Karena sudah ada malaikat. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah melakukan dosa, salah, maksiat. Kalau kalian tidak berdosa, tidak bersalah, akan digantikan oleh Allah dengan kaum kalau mereka melakukan dosa, maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diminta oleh Allah. Kita berusaha tidak dosa dan yakinlah pasti akan berdosa. Karena namanya manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa itu. Pasti kita sudah, mungkin semua sudah melakukan dosa maksiat. Tetapi kalau kita melakukan dosa dan maksiat, harus kita seimbangi dengan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan dan amal salih akan menghapuskan kesalahan dan dosa kalian. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Setelah anda berdosa maka iringi dengan kebaikan. Setelah dosa harus langsung berbuat kebaikan, amal salih. Karena amal salih akan menghapuskan dosa dan maksiat. Pada kesempatan ini kita mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz kita, Masya Allah, kita bantu saudara kita di Palestina dengan harta. Dengan nyawa mungkin enggak mampu. Kalau kita berangkat ke sana mungkin tambah susah saudara kita di Palestina. Ada anak dengar cerita dulu, ada orang pergi jihad di Afghanistan, enggak kuat. Karena Afghanistan itu gunung-gunung semua. Jadi tambah ribet itu saudara di sana. Mau perang ini malah berhenti terus, mau istirahat, capek, enggak kuat. Ya Allah, ribet lagi. Kalau kita enggak bisa, mungkin kita bantu mereka dengan harta, dengan doa. Pasti akan sangat-sangat bermanfaat. Masa orang yang tidak tahu surga, yang tidak tahu akhirat, masa dia lebih dermawan daripada kita? Coba, McD berapa juta yang dia sudah infakkan, bukan infak, sudah memberikan kepada Zionis Yahudi. KFC itu semua makanya kita boikot. Luar biasa. Ada juga mobil Mercy. Saya dengar kemarin berapa juta dolar dia kasih kepada Zionis Yahudi supaya lawan saudara kita di Palestina. Tapi kita urusan infak,
Banyak urusan saya. Bahkan tidak ada dalam Islam yang pernah kita dengar orang miskin karena sering infak. Ya. Karena Allah menjaminkan orang yang berinfak, Allah yang akan menggantikan. Fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah yang akan menggantikan, bukan lagi manusia. Allah yang akan menggantikan. Dan Allah Maha yang terbaik yang memberi rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di mana rezeki kita? Di mana? Di dunia? Ada banyak orang kejar dunia, kerja keras, pergi malam pulang malam, enggak bawa apa-apa, tambah miskin. Saya lihat. Ada orang duduk santai di rumah. Teman saya ada duduk santai di rumah, tak pernah capek. Wallahi rezekinya datang sampai tempat dia. Subhanallah. Ada orang enggak pernah kerja, wafat orang tua dapat warisan, wafat kakek dapat harta, wafat ini dapat. Subhanallah. Ada orang dapat hadiah. Abang saya almarhum Syekh Ali Jabir, semoga Allah merahmati beliau, berjuang Masya Allah luar biasa. Hijrah ke Indonesia, tinggalkan orang tua, tinggalkan saudara. Kota Madinah dia tinggalkan. Kita semua lahir dan besar di Madinah. Kita total 12 timnas. Ya, almarhum Syekh Ali Jabir itu nomor 1. Kalau saya nomor 11. Dia masih muda kan? Alhamdulillah. Pemuda berdakwah. Ya, kita enggak harus nunggu tua. Mohon maaf, di Indonesia itu sering saya lihat nunggu aja tua, diajak salat, diajak puasa, nanti katanya kalau sudah tua. Salat subuh di masjid yang tua-tua, salat tarawih yang tua-tua. Setiap kali kita mau maju imam, mohon maaf Syekh, ini jamaahnya tua-tua, yang pendek-pendek saja. Oh, yang pendek aja. Mana yang muda, mana anak muda itu? Lagi sibuk dengan dunia. Tapi alhamdulillah hasil perjuangan ustaz, ulama kita, anak muda zaman sekarang luar biasa. Saya lihat di Indonesia, janganlah di Arab ustaz. Di Indonesia saya lihat anak kecil umurnya 5 tahun. Saya sudah bertemu hafal 30 juz. Orang Indonesia. Yang buta saya sudah ketemu di Indonesia hafal 30 juz. Yang akalnya enggak normal, badannya enggak normal, enggak sihat, hafal 30 juz. Semua bisa nonton kita melalui HP. Itu semua hasil perjuangan, hasil ulama yang selalu saling mengingatkan. Itu tujuannya ulama di dunia. Manusia kadang-kadang dibisi-bisi oleh syaitan, lupa jalan menuju akhirat, jalan menuju surga. Datang ulama mengingatkan kita supaya kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum Syekh Ali Jabir luar biasa. Saya lihat orang memberikan kepada dia rumah hadiah. 1, 2, 3 rumah dia dapat hadiah. Padahal dia gak kerja, gak capek. Dapat mobil, lebih dari 5 mobil saya sudah lihat, dapat hadiah. Mana semua mobil itu? Waktu beliau wafat, coba bayangkan, tak punya mobil, tak punya rumah, bahkan kontrak rumah belum dibayar pada tahun itu. Belum lunas full. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang dia dapatkan dia jual. Dapat mobil dia jual, dapat rumah dia jual. Depan mata saya dia dapat HP hadiah, dia kasih kepada saudara saya yang lagi tak punya HP. Dia begini lempar, ambil ini hadiah. Oh serius? Iya serius. Luar biasa. Almarhum Syekh Ali Jabir sifatnya adalah senang berbagi. Itu adalah sifat orang beriman. Orang beriman cinta kepada saudara yang dia cinta kepada dirinya sendiri. Sampai beliau Masya Allah hasil uang yang dia dapat itu, dia sering bantu saudara kita di Palestina. Waktu beliau pernah pergi ke Palestina, diminta oleh jamaah beliau sebagai menjadi imam di Masjid Qubbatus Sakhrah. Dia menjadi imam, ada videonya di YouTube. Imam di masjid yang kubah kuning itu, kubah mas. Masya Allah. Itu karena perjuangan beliau. Bukan di Indonesia saja,
Di Palestina dia berjuang dengan harta. Di Yaman setelah beliau wafat, kita punya HP beliau, banyak orang chat. Mohon maaf, kok bulan ini belum ada yang transfer? Oh, transfer apa? Ya biasanya Istiqamah setiap bulan ditransfer. Almarhum sudah meninggal. Oh, terus gimana? Gak ada yang mau melanjutkan? Ya insyaAllah kita usahakan gitu. Luar biasa. Orang saleh itu infaknya terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Banyak orang zaman sekarang ibadah itu suka sembunyi-sembunyi. Kalau cuma sembunyi-sembunyi, orang yang lain itu gak pernah termotivasi berfikir bahwa cuma saya ibadah, ya udah, malas tambah malas. Yang membuat sahabat begitu hebat karena mereka kalau mau malas lihat yang lain rajin, berlomba-lomba seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn al-Khattab setiap kali lihat Abu Bakar bersungguh-sungguh dalam ibadah, kata Umar, saya akan berlomba-lomba sampai saya kalahkan Abu Bakar. Abu Bakar melakukan ini, kata Umar, saya mau usaha lebih baik lagi. Sampai salah satu hari Rasulullah minta dari sahabat untuk berinfak, datang Umar bawa setengah hartanya. Setengah harta, 50% dia infakkan di jalan Allah. Saat itu dia infak, dia bilang, saya nunggu aja Abu Bakar, pasti dia kalah hari ini. Nunggu aja begini. Mana Abu Bakar? Sini. Datang Abu Bakar As-Siddiq, bawa semua hartanya dia infakkan di jalan Allah. Itu saling mensemangati. Itu luar biasa. Makanya itu tujuan kita berkumpul di majlis ilmu. Makanya juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau anda sekalian melewati taman surga maka duduklah. Sahabat bertanya, "Qulna wa ma riyadul jannati ya Rasul?" Apa itu taman surga? Emang di dunia ini ada taman surga? Ada. Ada tempat yang paling mulia. Kata Rasulullah, majlis ilmu. Majlis zikir ini adalah taman surga. Kenapa? Itu tujuannya saling mengingatkan, saling berbuat kebaikan, saling semangatkan. Makanya luar biasa umat Islam ini semakin bangkit karena ada majlis-majlis ilmu. Ya mudah-mudahan insyaallah kita semua diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau enggak bisa dengan nyawa, insyaallah bisa dengan harta. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf karena tadi kita terlambat juga tadi. Sebetulnya kita mungkin ada salah fahaman. Jadi saya sudah nunggu di lobi sebelum azan maghrib, 15 menit sebelum azan maghrib. Mana tim? Kita telefon, mana kok? Ternyata tim fikir acara kita habis isya. Makanya lagi belum siap. Lupa. Makanya kita agak terlambat sedikit. Jadi saya mohon maaf. Mungkin jamaah menunggu kita. Dan saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Kita saling maafkan supaya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Salah satu sahabat dapat jaminan masuk surga karena dia maafkan yang lain. Orang yang maafkan manusia, Allah akan maafkan atas kesalahannya dan kekurangan. Ya mudah-mudahan insyaallah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya belum salat maghrib. Saya sudah berniat untuk jama' karena saya musafir. Musafir bisa jama'. Jadi saya mau salat maghrib sebelum isya. Janganlah iqamat suruh maju imam lagi nanti. Udah masuk isya. Udah 7:30 isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.